Ya, semua pihak berutang kepada diri sendiri, warganya, dan dunia untuk menghindari konflik bersenjata yang secara tidak sengaja dapat meningkat menjadi perang. Namun kita tak ketahui dunia saat ini terancam perang dunia ketiga akibat ulah dari ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Dan negara kita Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terdampak dari adanya perang ini. Kita bahas bersama siang hari ini di Panas, Rusia-Ukraina siap perang, harga minyak membara. Ya, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati menyoroti tentang kondisi geopolitik yang saat ini terus memanas. Dan Sri Mulyani di sini ini concern atau prihatin atas 3 hal jika perang ini benar-benar tidak terhindari ke depannya. Di mana pertama kita lihat begitu ya, ini for sure atau secara pasti di mana pasar global akan menjadi tidak stabil ke depannya. Di mana saat ini juga bisa kita lihat dari pasar saham Rusia yang anjlok dalam beberapa waktu terakhir dan juga bank sentral di Rusia yang menghentikan pembelian mata uang asing setelah rubel atau mata uang dari Rusia ini berosot. Nah, lantas apa dampaknya kepada negara kita Indonesia? Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka bisa mempengaruhi harga dari komoditas, khususnya untuk energi, di mana kita ketahui Indonesia sebagai pengimpor dari bahan bakar minyak atau BBM akan terdampak atau terimbas cukup berat dari sisi APBN kita. Dan pasti Anda sudah melihat ya, seperti apa harga minyak yang hari ini memecah rekor mencapai $90 Amerika Serikat per 1 barelnya. Jadi tidak main-main begitu ya. Dan dengan ini, dengan perangnya yang belum pecah, kita sudah melihat seperti apa begitu ya harga minyak yang melambung tinggi. Nah, dan sayangnya kita tahu tidak hanya Rusia, Amerika dan Ukraina saja yang bersih tegang, tapi kita ketahui juga ada Amerika Serikat versus China. Nah, kondisi geopolitik ini juga ternyata menjadi perhatian dari Sri Mulyani Indrawati. Nah, di mana baru saja kita ketahui pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mengizinkan diplomatnya yang berada di China untuk meninggalkan negara tersebut. Nah, dan konflik kedua negara ini kita ketahui banyak sekali ya, mulai dari saling menerapkan sanksi, bea impor, hingga ketegangan yang terjadi hingga saat ini di Laut China Selatan. Jadi inilah yang menjadi concern dari Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, terkait dengan dampaknya nantinya kepada komoditas energi, baik minyak dan juga gas kepada negara kita. Dan selanjutnya lebih lengkap tentang situasi di perbatasan Ukraina dan juga Rusia, kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang kemungkinan perang ini akan semakin besar karena apa? Karena Rusia sudah menempatkan lebih dari 100.000 pasukan mereka yang ada di perbatasan Ukraina. Dan hal inilah yang semakin memperkuat dugaan bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina dalam waktu dekat ini. Dan melihat hal ini, sekutu Ukraina di sini, yakni Amerika Serikat dan juga negara-negara yang tergabung di NATO, ini ternyata juga nggak main-main ya, di mana Amerika Serikat dan NATO ini sudah mengirimkan juga ternyata kapal perang mereka dan juga jet-jet tempur mereka ke perbatasan Rusia dan juga Ukraina. Dan patut kita highlight di sini bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, di mana anggaran militernya saja kalau kita mengutip data di tahun 2019 lalu ini mencapai 10.557 triliun rupiah per tahunnya, atau kalau kita lihat anggaran militer dari Amerika Serikat ini sudah mencapai 2/3 dari nilai perekonomian atau PDB dari Indonesia. Jadi that's how powerful ya United States is, dan kita ketahui saat ini ketegangan terjadi antara ketiga negara ini. Dan kita balik lagi begitu ya kepada ketegangan dan juga bagaimana ketegangan ini akan berdampak kepada negara kita Indonesia, di mana mungkin Anda belum tahu begitu ya kalau impor migas kita ini merupakan 13% dari total impor nasional kita, di mana kalau kita lihat secara nilainya impor migas kita pada tahun 2021 lalu ini mencapai 25,5 miliar dolar, bukan rupiah tapi miliar dolar ya, yang atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 364,6 triliun rupiah, dengan 13% dari total impor nasional kita ini adalah dari impor migas. Jadi bisa Anda bayangkan begitu ya betapa besar juga sebenarnya impor dari migas kita, yang kalau kita lihat total impor 2021 ini ada di kisaran 196,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan angka ini dengan 2.806 triliun rupiah. Jadi inilah yang menjadi concern dari Ibu Sri Mulyani Indrawati jika nanti benar begitu ya perang pecah, lalu kemudian harga minyak dunia saja yang kalau kita lihat belum terjadinya perang ini sudah melambung tinggi saat ini ya, $90 Amerika Serikat. Nah, nanti akan seperti apa? Pastinya impor migas ini akan semakin memberatkan lagi APBN kita di tahun ini. Dan kalau kita lihat begitu ya, adanya konflik ini juga semakin memperkuat harga minyak dunia yang seperti sudah kita
kita bahas tadi. Nah, seperti apa peningkatan atau kenaikan harga minyak di tengah situasi global atau geopolitik yang sedang tidak stabil ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini merupakan kenaikan harga minyak sepanjang tahun 2021, di mana kalau kita lihat untuk Brent, peningkatannya sangat luar biasa sekali, 50,5% menjadi $77 Amerika Serikat per barrel. Sementara kalau kita lihat untuk WTI, ini peningkatan di tahun 2021, ini juga berada di atas Brent, 55,5%, atau kalau kita lihat angkanya atau harganya begitu ya, berada di $75 Amerika Serikat per barrel. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa hari ini begitu ya, harga minyak ini memecahkan rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir, mana saat ini harga minyak berada di kisaran $90 Amerika Serikat per satu barelnya begitu ya. Dan juga ini dengan ketegangan yang terjadi saat ini, di mana perangnya ya belum pecah begitu ya. Jadi bisa Anda bayangkan jika benar memang perang nanti tidak terelakkan, maka akan seperti apa nih harga minyak yang sudah melambung tinggi, yang pastinya akan semakin merangkak naik lagi begitu ya. Jadi berikut pemirsa, ini adalah seperti apa ancaman Perang Dunia Ketiga ini akan berdampak kepada negara kita nanti. Nah, akankah benar Perang Dunia ini akan pecah akibat adanya ketegangan antara ketiga negara ini? Ya pasti kita harapkan tidak begitu ya.